Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tafsir Tarbawi dengan tema konsep dan prinsip pengajar, yaitu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32, Al-Alaq ayat 3 sampai 5, An-Nisa ayat 113, Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, dan Ali Imran ayat 159. Kelompok kami yaitu dengan Peggy Ariwanda Wardani, dengan saya sendiri dan teman saya McDivi Primary Zara Arsyad. Nah, yang pertama ada konsep pengajar dalam Islam. Allah melimpahkan ilmu kepada manusia, baik secara langsung maupun tidak. Allah mengajar Adam mengenai nama segala sesuatu. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illama alamtana innaka antal alimul hakim. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi menurut tafsir dari Quraisyihab, Allah mengajarkan ada nama-nama benda seluruhnya, seperti memberi potensi pengetahuan nama-nama atau kata-kata yang digunakan untuk menunjuk benda-benda, dan juga untuk mengenalkan fungsi benda. Juga ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahkan Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Adam juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia anak kecil bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tapi mengajarkannya terlebih dahulu nama-nama. Seperti ini ayah, ini ibu, itu mata, atau itu pena, dan sebagainya. Lalu yang kedua, Allah juga mengajarkan Nabi Muhammad mengenai apa saja yang tidak diketahui, dan dia juga mengajar segala manusia seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 3-5. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah tidak hanya pencipta manusia, tetapi juga mengajar dan melimpahkan ilmu kepada manusia. Allah yang membuat manusia itu berilmu dengan menciptakan potensi dalam diri manusia tersebut. Nah, dengan potensi itulah manusia dapat menggali dan mencari ilmu pengetahuan serta menerimanya.
Allah mengajarkan manusia melalui alam ciptaannya dan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 113. Yang berbunyi, "Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya padamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Nah, dalam mengajar, guru itu dituntut untuk memiliki sikap yang baik terhadap peserta didik. Guru juga harus menciptakan interaksi yang menyenangkan dan komunikasi yang baik dengan peserta didik agar ia dapat menerima pelajaran dengan senang hati. Itulah sikap Rasul dalam mendidik para sahabatnya. Sikap Rasul tersebut juga harus menjadi sikap para guru dalam mendidik peserta didiknya. Guru pula bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dan membuat peserta didiknya menguasai materi yang disampaikan, baik penguasaan kognitif, afektif, ataupun penguasaan psikomotorik. Dalam menyampaikan materi, hendaknya juga penuh dengan kasih sayang agar siswa merasakan keindahan dan menyenangkan selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fatogolidul kolbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amir fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat tersebut menjelaskan 5 sikap dan perilaku Rasul dalam menghadapi para sahabatnya. Kelima hal tersebut yaitu lemah lembut, kemudian maafkan para sahabat, memohonkan ampunan kepada Allah, untuk mereka bermusyawarah dan bertawakal kepadanya. Dan sebaiknya guru bersikap terhadap siswanya dengan 5 sikap di atas. Untuk memecahkan persoalan kelas atau pembelajaran perlu dengan musyawarah. Guru perlu mendengar dan memperhatikan keluhan dan problem yang dihadapi siswanya. Sebagaimana Rasulullah selalu memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi para sahabatnya. Kemudian konsep mengajar dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tarbiyah. Konsep tarbiyah ini sangat tepat digunakan untuk memaknai pendidikan Islam yang lebih menekankan upaya pembentukan manusia agar menjadi generasi yang berkualitas dan berkepribadian luhur.
Nah, menurut Abdurrahman An-Nahlawi menjabarkan konsep tarbiyah menjadi 4 unsur, yaitu memelihara pertumbuhan fitrah manusia, kemudian mengarahkan perkembangan fitrah manusia agar mencapai kesempurnaan, mengembangkan potensi insani untuk mencapai kualitas terbaik, melaksanakan usaha-usaha secara bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua ada ta'dib, yaitu sebagai pendidik agung, Allah dan Rasulullah merupakan cerminan utama dari pencapaian pendidikan yang berlandaskan pada etika dan akhlak sehingga menjadi pedoman bagi umat manusia. Konsep ta'dib diambil dari mana adaba dan yang berarti mendidik. Bila maknanya dikaitkan satu sama lain akan menunjukkan pengertian pendidikan yang integratif. Dan yang ketiga ada taklim. Konsep taklim yakni semacam proses transfer ilmu pengetahuan. Nah, dalam kaitan ini sering dipahami sebagai proses bimbingan yang mengedepankan aspek peningkatan intelektualitas anak didik. Konsep taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip mengajar dalam Islam. Dan ini tertuang dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang bunyi Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insana 'allamal bayan. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajar Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Seperti yang kita tahu, Allah lah yang mengajar manusia. Oleh sebab itu, pada hakikatnya pengerjaan mengajar tidak dapat dipisahkan dari nuansa ilahiyah. Maka dari itu, pekerjaan mengajar berhubungan erat dengan prinsip ilahiyah atau ketuhanan. Mengajar mesti dimaknai menanamkan akidah tauhid, sebagaimana Al-Quran memaparkan kepada kita manusia fenomena alam yang selalu dirajut dengan tauhid dan pembentukan perilaku terpuji. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah lah yang mengajarkan Al-Quran dan Al-Bayan kepada kita manusia. Pengajaran tersebut dimulai dengan namanya Ar-Rahman yang menggambarkan kasih sayang. Prinsip kasih sayang ini akan melahirkan prinsip-prinsip mengajar lainnya. Yakni yang pertama adalah ikhlas. Yang berarti dalam hal mengajar kita mengharapkan ridha Allah, atau dengan kata lain kegiatan mengajar merupakan aktivitas jihad memerangi kebodohan yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia. Yang kedua ada demokrasi, yang berarti menghargai pendapat, gagasan, dan pemikiran siswa atau mahasiswa. Peserta didik diberikan kebebasan akademik untuk mengemukakan pendapat, bahkan menganut suatu akademis yang berbeda dengan gurunya. Yang dimaksud dengan kebebasan ini adalah demokrasi Islami. Artinya, kebebasan itu bukan kebebasan mutlak tetapi mempunyai batasan-batasan tauhid, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kaidah moral Islam dan akidah tauhid. Yang ketiga ada kelembutan, artinya proses pembelajaran, sistem yang berlaku pada lembaga sekolah, dan pergaulan guru dan murid dalam pembelajaran penuh dengan kelembutan. Tidak ada kekerasan dalam pembelajaran. Guru ketika mengajar mesti memiliki tenggang rasa dengan anak didik. Jika guru harus memberikan hukuman terhadap peserta didik karena pelanggaran disiplin, maka hukuman itu
dimaknai dalam rangka pemberian kasih sayang baik terhadap siswa yang melanggar maupun yang tidak. Jadi pemberian hukuman bukan karena dendam tetapi karena kasihan terhadapnya. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait konsep dan prinsip mengajar dalam Islam. Bisa didiskusikan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin memberikan sanggahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.